Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wendike Moro. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas UTS, yang dimana tugas tersebut adalah untuk membuat program sederhana dengan menggunakan aplikasi Visual Basic. Visual Basic yang saya gunakan adalah Visual Basic 2010 Express. Kenapa? Karena di Visual Basic 6 ini saya tidak kompatibel di device saya. Dalam rancangan arsitektur ini itu menggambarkan tentang bagaimana proses customer ketika ia ingin melakukan pemesanan kamar hotel dan berinteraksi dengan resepsionis untuk bisa mengkonfirmasi mendapatkan harga, memberikan informasi harga dan kamar-kamar yang kosong itu seperti apa. Untuk aplikasi yang dibuat ini itu tidak sampai kompleks mengenai sistemnya, karena ini hanya tahap awal pada saat customer ingin memesan kamar saja gitu. Jadi kalau misalkan dibuat sampai arsitektur database itu memerlukan komponen yang cukup banyak dan rumit, dan itu juga belum sempat juga. Jadi langsung saja di sini masuk ke Visual Basic-nya. Visual Basic 2010 Express yang saya gunakan, dan saya sudah mengimport project saya ini yang sudah saya buat sebelumnya. Kalau kita lihat di sini, ini ada tampilan awal. Tampilan ini akan digunakan oleh resepsionis hotel, yang dimana kalau kita lihat di sini ada beberapa group box, ada data pemesanan, ada booking price, ada payment, serta navigasi. Dan nama pesanan, nomor telepon, alamat, serta kolom-kolom lainnya ini itu ditambahkan melalui toolbox, yaitu label, serta ada text box di sini. Dan ini ada customize lagi, saya text box alamat ini untuk bisa, karena asumsinya jika mengisi alamat itu ada yang terlalu panjang, maka saya ambil di sini sebagai multiline-nya saya ubah sebagai true, artinya dia dapat di scroll dalam deskripsi ini. Terus tanggal booking ini diambil berdasarkan text date, ya, text box date lah ya. Nah, itu bisa diambil dari data time picker dalam toolbox. Terus dalam booking price ini ada kolom jenis kamar. Kolom jenis kamar ini nanti harapannya bisa memilih ya kelas-kelas kamar itu seperti apa, dan kelas-kelas kamar tersebut harusnya sudah terintegrasi dengan data harga setiap kamar itu seperti apa. Nah, ketika kita memilih jenis kamarnya apa, si resepsionis itu, maka harga sewa per harinya dia akan langsung muncul gitu dalam aplikasi ini. Serta resepsionis juga dapat memasukkan lama menginap si customer tersebut. Jadi jika lama menginap tersebut misalkan 2 hari, maka dia akan mengalihkan harga sewa per hari berdasarkan lama menginapnya, dan itu akan ditotalkan dalam kolom biaya sewa kamar ini gitu kan. Nah, untuk proses payment ini jadi si customer itu melakukan pembayaran, yang dimana melakukan pembayaran tersebut jika bila mana pembayaran tersebut memberikan jumlahnya lebih dari biaya sewa kamar yang sudah ditentukan sebelumnya, itu akan ada kembalian. Dan jika tidak, itu juga nol berarti kan. Intinya dalam proses payment ini untuk memvalidasi lagi nih dari sisi customer itu bisa lebih akurat juga gitu. Jadi tidak ada kesalahan-kesalahan dalam pengembalian dana yang lebih ataupun kurangnya. Dan ini ada tombol navigasi. Tombol navigasi ini mungkin bisa digunakan untuk semacam proses lanjutan. Jadi ketika resepsionis sudah menginput data customer di sini, harapannya itu bisa langsung terintegrasi dan masuk ke database transaksi dalam sistem hotel yang digunakan seperti apa. Dan dari tampilan tersebut, ini adalah tampilan kodenya. Tampilan kodenya ini kalau kita bisa lihat sini adalah kelas dari jenis. Kelas dari jenis ini artinya dari jenis kamar. Ya, tadi kalau kita lihat di form jenis kamar itu berisinya kode ini. Ini simulasi, belum terintegrasi ke database. Jadi ya saya menempatkan harga-harga setiap jenis kamarnya. Kalau kita lihat di sini ada jenis VIP itu dengan harga 750.000,
kelas 1 itu dengan harga 500.000 gitu kan, kelas 2 itu dengan harga 300.000. Artinya semakin tinggi kelas itu semakin rendah juga harganya itu. Ini setiap proses bisnis berbeda-beda ya, ini bisa customize. Terus selanjutnya ada kelas yang namanya lama menginap itu. Kalau kita lihat di sini ada 3 variabel yang diambil adalah variabel harga dan lama. Jadi ketika harga tersebut sudah tertera dalam jenis kamarnya, maka dia akan menghitung lagi lama menginap itu berapa, sehingga dia akan mengeluarkan output itu hasil harga totalnya itu berapa gitu kan. Itu untuk menghitung proses harga total berdasarkan lama menginap dan harga kamar setiap jenisnya gitu. Selanjutnya ada kelas jumlah. Kelas jumlah ini dia lebih menginformasikan jumlah yang dibayar itu seperti apa gitu. Tadi yang kalau kita lihat untuk memvalidasi gunanya, yang dimana ketika customer itu membayar lebih atau kurang, dalam sistem itu terdeteksi pembayarannya itu tidak valid gitulah, intinya kayak gitu ya. Ini rumusnya adalah D ini ada teks jumlah, artinya dari berdasarkan harga jumlah itu dikurangin C itu adalah biayanya seperti apa gitu kan. Nah, selanjutnya ada kelas harga. Kelas harga ini untuk bisa mengintegrasikan dengan variabel tadi ya, yang harga sesuai jenis kamarnya. Terus ada kelas biaya, ada kelas nama, terus ada kelas nomor juga. Terus saya juga menambahkan fungsi-fungsi yang dimana agar user itu bisa menginput datanya seperti apa gitu kan. Dan ini ada kelas button. Kelas button ini jika diklik close maka akan keluar dari admin atau dari sistem, dari tampilan si resepsionis tersebut. Mungkin dari kode ini saya akan tes langsung, ngerun langsung gimana sih hasilnya gitu kan. Kita bisa coba tunggu aja. Nah, ini kurang lebih tampilan yang berdasarkan aplikasi tadi saya udah rancang. Kalau kita bisa input di sini, misalkan nama saya adalah Wendy, nomor telepon misalkan 081 gini-gini, misalkan alamat di Tangsel. Nah, sini kita sebagai resepsionis, saya Wendy sebagai customer, itu resepsionis menanyakan nama, nomor telepon, alamat serta tanggal booking itu tanggal berapa gitu kan. Terus menanyakan juga jenis kamarnya apa gitu. Kalau tadi kita menggunakan fungsi drop down, di sini sudah terlihat bahwasannya jenis kamar ketika dipilih VIP maka akan langsung tertera dengan harga sewa kamar per harinya itu berapa. Dan nama menginapnya kita udah bisa integrasikan juga harusnya dia pengkalian dari harga sewa per hari gitu kan. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau customer Wendy ini menyewa kamar VIP dengan harga sewa per hari 750.000, lama menginapnya 2 hari, maka biaya sewa kamarnya itu sekitar 1.500.000. Namun si Wendy ini akan membayar jumlah kamarnya, harga kamarnya tersebut dengan uang katakan 2 juta. 2, 3. Nah, dengan uang 2 juta ini otomatis harusnya ada kembalian 500. Nah, sistem itu akan mendeteksi hal tersebut gitu agar transaksi lebih tervalidasi lagi. Dan ini ada tombol navigasi, ketika diklik close maka akan kembali lagi ke halaman awal harusnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai presentasi pembuatan aplikasi sederhana ini menggunakan Visual Basic. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.